Temanya adalah mengalah untuk menang. Ya, Bapak Ibu, kata mengalah ini bukanlah sesuatu yang enak gitu ya. Kata mengalah ini bukan sesuatu yang disukai oleh orang. Kata mengalah, kata kalah atau mengalah tidak disukai. Ada satu kata yang pada umumnya tidak disukai oleh setiap orang, yaitu kata kalah atau dikalahkan. Orang tidak suka untuk mengalami kekalahan. Itu sebabnya apapun mereka akan berjuang. Kita, ya semua kita akan berjuang. Karena kita nggak suka untuk kalah atau dikalahkan. Kalah atau mengalah atau dikalahkan adalah hal yang paling dihindari. Orang akan berusaha sekuat tenaga untuk tidak mengalami kekalahan. Ya, kita akan berusaha apapun juga, kita akan berjuang ya untuk tidak mengalami kekalahan. Kenapa? Karena memang pada umumnya orang rindu untuk menang. Ya, kita semua rindu untuk mengalami kemenangan. Kita rindu untuk mengalami keberhasilan di dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya, benarkah mengalah merupakan sebuah kekalahan atau kekalahan merupakan sebuah kehancuran? Ya, karena kalau kita salah mengerti bahwa mengalah itu merupakan kekalahan, maka kita akan sulit sekali untuk mengalah. Kalaupun kita mengalah, terima nasib gitu ya. Ya udah, karena kita nggak bisa berjuang, karena kita nggak bisa menang, karena kita nggak bisa mengalahkan, ya udah kita mengalah gitu. Mengalah karena bukan karena sebuah kerelaan, tapi ya udah terpaksa, udah nggak ada sesuatu yang bisa dipilihan, ya udah ngalah aja gitu. Apakah mengalah itu sebuah kekalahan? Nah, hari ini itu yang akan kita lihat. Alkitab menceritakan sebuah kisah yang luar biasa, di mana suatu kekalahan fatal justru merupakan suatu kemenangan mutlak yang luar biasa. Dalam Lukas pasal 23, firman Tuhan mengatakan demikian. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, atau dalam bahasa Yunaninya Golgota, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Jadi saudara bisa bayangkan, udah Yesusnya disalib, pakaiannya pun masih mau dirampas, dan itu pakaian mahal, ya. Jadi dibuang undi. Kalau pakaian murah nggak ada yang mau, saudara. Itu pakaian mahal, pakaian yang kain mahal, ya, pemberian dari orang-orang yang ada pada saat itu, dan itu diundi karena ini buat siapa nih gitu ya, supaya mereka nggak rebutan. Jadi kita bisa lihat ini adalah udah orangnya disiksa, orangnya disalibkan, pakaiannya pun masih dirampas. Itu satu-satunya tinggal yang terakhir, saudara. Dan bukan hanya itu, orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya, pemimpin-pemimpin mengejek dia. Sudah disalib, sudah digantung seperti itu, masih dikata-katai. Katanya, orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Saudara, kata-kata ejekan ini secara logika umum masuk akal. Para pemimpin ini bilang gini, orang lain dia tolong. Dia bikin banyak mujizat dalam hidupnya. Kalau orang lain dia selamatkan, biar sekarang dia selamatkan sendiri. Mana coba kuasanya gitu ya. Jadi ini diejek. Ini benar-benar menyentuh hati, dan orang, saudara, kalau dalam keadaan yang lagi lemah, dalam keadaan yang lagi dalam keadaan habis disiksa dan sebagainya, wah itu emosinya paling gampang tersentuh. Sama seperti kita, kalau kita sudah dalam kerja capek, kita sedang mengalami dalam tanda kutip kekalahan, lalu dikata-katai atau ada sesuatu perkataan yang menusuk hati kita, wah saudara bisa marah besar. Jadi kita bisa lihat, Yesus ini yang disiksa bukan secara fisiknya saja, tapi jiwanya pun disiksa habis-habisan, jiwanya pun dihancurkan betul-betul. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Kalau tadi para pemimpin itu rohaniawan yang kasih ejekan-ejekan. Sekarang prajurit, orang-orang Romawi yang nggak ngerti apa-apa, ngolok-ngolok juga. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi,
Selamatkanlah dirimu. Dan semua ejekan-ejekan itu tunjukkan, ayo selamatkan dirimu. Saudara, seandainya Yesus kena nih dengan ejekan ini, habis saudara, habis. Kita semua habis. Misinya betul-betul nggak akan terjadi. Ya, kita lihat sekarang Yesus dan kekuasaannya. Siapa yang mereka ejek? Para pemimpin-pemimpin agama mengejek Yesus, para prajurit mengejek Yesus. Nah, sekarang kita lihat siapa yang mereka ejek sesungguhnya. Saya tidak mengambil banyak, tapi saya hanya mengambil 5 saja di dalam ayat-ayat firman Tuhan, dalam peristiwa-peristiwa yang Yesus alami dalam pelayanannya. Yaitu yang pertama, angin ribut diredakan hanya dengan sepatah kata diam. Dan gara-gara ini, seluruh murid-muridnya ketakutan. Kalau kita baca di dalam Markus pasal 4 ayat 3, itu ayat 45 maksudnya. Ayat 45 sampai 41. Itu murid-muridnya gemetar ketakutan. Kenapa? Karena mereka bilang, siapa orang ini? Sampai angin badai bisa ditenangkan hanya dengan satu kata, diam. Saudara, kalau hari ini ada angin badai yang lagi begini, terus ada satu orang muncul dan katakan diam, langsung tenang, kita udah tahu ini pasti bukan manusia biasa. Ini punya power yang begitu besar. Bahkan murid-murid yang sudah berjalan bersama Tuhan Yesus bertahun-tahun, ketika melihat peristiwa itu, gemetar mereka. Mereka istilahnya baru terbuka. Wow, ini Rabi Yesus yang saya sembah, yang saya ikuti ini bukan manusia biasa. Ini powernya luar biasa. Yang kedua, dia berjalan di atas air. Artinya pribadi Yesus ini nggak masuk di dalam hukum gravitasi, hukum alam, lewat, saudara. Dia berjalan di atas air. Yang ketiga, membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari. Hanya dengan satu perkataan saja. Dia, Lazarus, keluar. Langsung keluar. Saudara, kita bisa lihat dari sini siapa Yesus dan kekuasaannya. Gitu. Ini so powerful. Yang keempat, mengusir 2.000 roh jahat dari orang gila di Gerasa. Padahal Alkitab menuliskan dalam kitab Markus pasal 5 ayat 1 sampai 15, tidak ada satu orang pun yang bisa menaklukkan orang gila di Gerasa ini. Karena dia udah sering dirantai tapi dilepaskan saja. Karena punya kekuatan yang begitu luar biasa, dan orang gila ini tinggalnya di kuburan, saudara. Ya memang roh jahat senangnya di kuburan, karena kuburan adalah monumen kemenangannya iblis, gitu ya. Gara-gara iblis membujuk Adam dan Hawa, jadi ada kematian, sehingga kuburan itu menjadi satu monumen kemenangan dari kuasa jahat. Dan orang gila yang dirasuk dengan 2.000 roh jahat ini tersungkur di depan kaki Yesus dan minta izin sama Tuhan. Mau apa, waktumu belum tiba. Mereka minta izin untuk boleh masuk ke babi, dan Tuhan kasih, saudara. Ya, dan matilah 2.000 ekor babi. Gara-gara itu penduduk orang di Gerasa itu, ini pemilik babinya itu, waduh, protes. Ini baru di kuburan aja begini, kalau masuk kota banyak orang gila, waduh, bisa korbannya lebih banyak lagi. Maksudnya harta yang dikorbankan lebih banyak lagi. Jadi mereka mengusir Tuhan. Saudara, kita lihat siapa Yesus, dan ini yang satu lagi, ini yang mungkin jarang orang lihat, tapi pagi hari ini mari kita lihat sebentar. Pemegang otoritas tertinggi atas malaikat. Di dalam Matius pasal 26 ayat 52 dan 53, ketika Yesus ditangkap, Petrus keluarin pedang, ya. Dan Yesus bilang gini, maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau, nah ini perkataannya, ini saudara lihat siapa dia sesungguhnya. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Di dalam bahasa aslinya itu legion, 12 pasukan legion. Nah saudara, satu legion itu terdiri dari antara 5.000 sampai 6.000 prajurit. Jadi kalau 12 legion itu artinya 60.000 sampai 72.000 malaikat. Saudara bisa bayangkan, 2 malaikat saja Sodom dan Gomora rata tanah, saudara. Ya, apalagi kalau sampai 60.000 malaikat atau 72.000 malaikat. Jadi jelas kalau kita lihat ini, who is Jesus dan siapa, bagaimana kekuasaannya, bagaimana power yang dia punya. Jelas tidak mungkin dia akan bisa disalibkan. Jadi jika Tuhan Yesus kelihatan bisa dikalahkan, itu pasti bukan karena dia dapat dikalahkan, tapi karena dia sengaja mengalah.
Kalau sampai Yesus bisa disalibkan, bisa disiksa, sudah pasti bukan karena dia bisa dikalahkan, karena dia memang mengalah. Karena kalau dia mau lawan, habis, saudara. Habis semuanya. Nah, 3 kebenaran tentang mengalah. Melihat semua ini, kita bisa lihat ada banyak tentunya, tapi waktu kita terbatas, ini sebagai perenungan kita, 3 kebenaran dasar tentang mengalah. Yaitu yang pertama, mengalah adalah cara Allah melakukan misinya. Allah mengalah supaya dapat menyelamatkan manusia. Rupanya ini cara Allah, cara Tuhan dalam melakukan dan menyelesaikan misinya. Apa misinya? Yaitu menyelamatkan manusia. Rupanya caranya dengan mengalah. Caranya dia mempersembahkan dirinya, tubuhnya sebagai korban. Ya, ini sebagai domba Allah, anak domba Allah yang dikorbankan untuk menghapus dosa manusia. Nah, langkahnya, cara yang diraih dengan cara mengalah untuk melakukan atau menggenapi misinya. Yang kedua, mengalah adalah teladan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Jadi Tuhan melakukan misi dan menggenapi menyelesaikan misinya dengan mengalah. Yang kedua, dia mengalah itu dia ajarkan, dia teladankan melalui sikap hidupnya, dan dia juga ajarkan. Waktu ditangkap, dia mengalah kepada tentara Bait Allah. Waktu disalibkan, dia mengalah untuk menyerahkan nyawanya. Pengajarannya pun diwarnai dengan anjuran untuk mengalah. Contohnya, Matius pasal 5 ayat 39 mengatakan, kalau ada orang tampar pipi kanan, beri pipi kiri. Oh, ini nggak masuk dalam hitungan manusia, saudara. Kalau tampar pipi kanan, tonjok pipi kiri, gitu ya, lawan kita gitu. Tapi ini nggak, tampar pipi kanan, beri pipi kiri. Seakan-akan Tuhan kok lemah sekali, gitu ya. Yang kedua, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kalau Roma pasal 12 ayat 21, penulis Roma mengatakan, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ini mengacu kepada pengajaran Yesus, mengalahkan dengan kebaikan. Jadi saudara, kalau buat kita jalankan, enak bener. Orang udah jahat sama kita, malah kita kalahkan dengan kebaikan. Gitu ya. Saudara, kita bisa lihat. Tentunya kalau Tuhan memberikan ajaran ini, ada maksud di balik semua itu. Yang ketiga, ampuni orang yang bersalah kepadamu. Di dalam doa Bapa kami, Tuhan bilang, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi ajarannya pun dipenuhi dengan anjuran untuk mengalah. Yang ketiga, mengalah merupakan bagian dari para pahlawan iman. Nah, saudara, kalau kita perhatikan di dalam para pahlawan iman, di dalam Perjanjian Lama, kita menemukan tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa seperti Abraham mengalah sama Lot, sama keponakannya. Padahal itu keponakannya, saudara. Kalau secara generasi, secara level, secara otoritas, Lot itu kan jauh lebih rendah dibanding dia, karena Abraham itu omnya. Tapi Abraham memilih mengalah. Kita lihat tokoh-tokoh ini rupanya orang-orang yang hidupnya juga mempraktekkan apa yang Tuhan ajarkan ini. Ya. Yang kedua adalah Musa mengalah untuk menderita bersama bangsanya. Yang ketiga adalah Daud mengalah kepada Saul. Dalam 1 Samuel 24 ayat 11, ketika Daud punya kesempatan untuk bunuh Saul. Padahal Saul udah mau bunuh Daud berkali-kali. Daud ini dikejar-kejar mau dibunuh sama Saul. Satu kali, sebenarnya bukan satu kali, ada beberapa kali ya. Yang kita tahu di dalam Alkitab ada 2 kali kesempatan Daud untuk bunuh Saul. Anak buahnya bilang gini, kamu izinkan aku, satu patah kata aja, bunuh. Aku tancapkan, dia bilang, langsung aku bunuh. Tapi Daud bilang, jangan, apa urusanmu? Jangan bunuh, jangan pernah menjamah orang yang pernah diurapi Tuhan. Jadi Daud mengalah. Walaupun mertuanya ini Saul ngejar-ngejar dia mau bunuh dia, tapi Daud mengalah. Nah, kita lihat bahwa ternyata para pahlawan iman di dalam perjalanan hidup mereka ada bagian-bagian di mana mereka mengalah. Jadi kita tahu bahwa mengalah itu merupakan mewarnai dari kehidupan orang-orang percaya. Bahkan itulah yang diajarkan oleh Yesus. Nah, timbul pertanyaan, mengapa mengalah sulit untuk dilakukan? Kalau kita tahu bahwa Tuhan mengajarkan juga untuk mengalah, kenapa mengalah sulit untuk dilakukan? Yang pertama, karena merasa diri benar. Kita merasa itu hak saya. Saudara, selama kita belum sampai penyerahan hak, kita nggak akan bisa terima.
Kalau itu haknya kita, wah kita pasti nggak akan mengalah. Merasa kita diri benar. Kalau saya salah, saya minta maaf. Kalau saya benar, saya tidak akan mengalah. Wah, jadi kalau merasa diri benar, seringkali kita nggak mau mengalah. Pertanyaannya, emang Yesus punya salah? Yesus nggak punya salah. Apakah dia merasa diri benar? Dia bukan merasa diri benar, memang dia benar. Tapi dia mengalah karena untuk melakukan misinya. Yang kedua, gengsi. Untuk mengalah ini dibutuhkan jiwa besar. Kalau masih pegang gengsi, udah pasti nggak mungkin mengalah. Suami istri kalau ribut, nggak akan pernah selesai. Kalau dua-duanya masih gengsi. Saudara, saya di dalam counseling suami istri, ataupun dalam perjalanan kehidupan saya pribadi dengan istri saya, keluarga pendeta pun tidak luput dari yang namanya konflik. Saya bisa konflik sama istri saya konflik sama saya. Satu hal yang kami pelajari, kalau selama masih ada gengsi, merasa saya benar kok dia salah, kenapa dia nggak minta maaf, itu kita pegang, percayalah, nggak pernah kita akan mau mengalah. Nggak pernah kita mau mengalah. Ya karena gengsi. Yang ketiga adalah karena menganggap mengalah identik dengan kekalahan. Kalau kita mengalah, kita anggap kita kalah. Kalau kita mengalah, kita anggap nanti dia gede kepala. Ya, jadi saudara seringkali kita mengalami sulit untuk mengalah karena hal-hal ini. Nah, dampak. Ya, sekarang dampak yang bisa didapat. Dampak yang bisa didapat dari mengalah itu apa? Yaitu yang pertama, pemulihan hubungan. Saudara, seringkali konflik, seringkali masalah di dalam hubungan tidak bisa diselesaikan dengan akal sehat, tidak bisa diselesaikan dengan dengan penjelasan, tidak bisa diselesaikan dengan ini loh seharusnya begini gitu, enggak. Hanya cuma satu, ngalah. Udah sorry ya, saya minta maaf ya. Mengalah, pulih, saudara. Banyak sekali. Seringkali ada masalah-masalah yang bisa diselesaikan bukan karena perlu dijelaskan, perlu diklarifikasi, enggak. Hanya karena mengalah. Ketika ada orang yang mau lebih dulu mengalah, pemulihan bisa terjadi. Saudara, kalau kita sedang mengalami konflik di dalam kehidupan kita, sampai jalan keluarnya adalah mengalah. Yang kedua, mendatangkan pembelaan Tuhan. Karena kalau kita mengalah untuk benar ya, untuk sesuatu, nanti kita akan melihat kapan kita boleh mengalah, kapan kita tidak boleh mengalah. Kalau kita mengalah dengan benar, maka Tuhan akan memberikan pembelaan. Karena Alkitab mengatakan pembalasan adalah hak aku. Haknya Tuhan pembalasan. Jadi bukan kita yang membalas. Kapan mengalah perlu dilakukan, dan kapan mengalah tidak boleh dilakukan. Jadi nggak selalu harus ngalah, saudara. Ada saatnya kita nggak boleh mengalah. Ada saatnya kita harus mengalah. Ada saatnya nggak boleh, kita harus ngotot, tidak boleh mengalah. Kapan kita mesti mengalah, kapan kita tidak boleh mengalah. Kita boleh mengalah atau boleh dilakukan jika itu untuk melakukan firman Tuhan. Tapi tidak boleh dilakukan jika untuk mengikuti keinginan iblis atau keinginan daging. Jadi bukan mengalah terhadap godaan, mengalah terhadap cobaan, tapi mengalah demi melakukan kehendak Allah. Jangan mengalah karena dicoba iblis, ya udah ngalah lah. Katanya mengalah bagus, katanya mengalah untuk menang gitu, saudara. Ini bukan. Kalau kita dicoba iblis, jangan sekali-sekali mengalah, lawan. Karena Alkitab mengatakan lawanlah iblis, tunduklah kepada Allah dan lawan iblis, maka dia akan lari daripadamu. Jadi kalau ada pencobaan, ada godaan, jangan mengalah untuk hal itu. Tapi kalau untuk melakukan kebenaran Tuhan, demi melakukan firman Tuhan, demi supaya firman Tuhan digenapi, mengalah, lakukanlah. Karena kita mengalah untuk melakukan firman Tuhan. Mengalahlah jika itu untuk mewujudkan rencana Tuhan. Ya, sama seperti Kristus mengalah demi melakukan kehendak Bapa di sorga. Jadi jangan ngotot. Suami istri kalau saling mengalah supaya menyelamatkan keluarga, harus dilakukan. Kadang-kadang saudara, di dalam konseling dalam ini saya menemukan bahwa ngotot, lebih mentingin egonya, lebih mentingin ini daripada mempertahankan pernikahan.
Pokoknya nggak bisa. Kalau dia nggak berubah, saya nggak akan bisa aja pokoknya. Nggak ada mengalah dua-duanya. Pecah, saudara. Pecah. Ya. Tapi sebaliknya kalau kita ngotot, maka justru akan hancur. Kalau kita mengalah, ada saatnya kita mengalah demi menjalankan firman Tuhan, maka pembelaan Tuhan akan datang. Memang pada waktunya dengan caranya Tuhan, nggak bisa menurut waktunya kita. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya yang pertama, untuk meraih kemenangan, tidak selalu harus dengan jalan mengalahkan, tapi juga bisa diraih dengan mengalah. Jadi saudara, untuk meraih kemenangan, nggak selalu harus kita mengalahkan. Ada orang yang kita kalahkan, enggak. Tapi bisa juga diraih dengan kita mengalah. Yang kedua, musuh terbesar yang harus dikalahkan bukan yang di luar, tapi yang di dalam diri kita, yaitu ego. Mengacu kepada apa yang terjadi di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Saudara, kalau kita lihat di dalam pelayanan Tuhan Yesus, sepanjang pelayanannya Tuhan Yesus tidak pernah takut. Menghadapi badai dia nggak takut. Menghadapi apapun juga dia nggak pernah takut. Menghadapi masa yang begitu besar dia nggak pernah takut. Menghadapi Lazarus yang sudah mati 4 hari dia nggak pernah takut. Menghadapi apapun dia nggak pernah takut. Cuman satu, dia pernah takut dan sangat ketakutan di Taman Getsemani. Ketika dia mengatakan, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu, tapi jangan kehendakku yang jadi, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Ketika dia harus mengalahkan egonya, dia harus mengalahkan kehendaknya, dia ketakutan di sini. Karena dia harus terpisah untuk sementara dari Bapa. Dia harus terpisah ketika dia harus menanggung dosa manusia. Dan disitulah dia ketakutan. Sampai Alkitab mengatakan keringatnya seperti darah. Ya, kalau menurut ilmu kedokteran yang saya baca, orang kalau stres berat, saking stresnya, pembuluhnya itu tensinya naik, pembuluhnya membesar, sehingga darah yang di dalam pembuluh darah itu keluar, merembes dan bercampur dengan keringat. Itu karena stres berat. Jadi di dalam pelayanan Yesus dia pernah satu titik di mana dia sangat takut ketika dia harus menaklukkan egonya. Dan yang ketiga, kerendahan hati untuk mengalah adalah kunci, anak kunci untuk membuka pintu kemenangan mutlak. Kadang-kadang saudara, ada pintu yang tertutup, dan cara membukanya cuma satu, anak kuncinya satu, yaitu mengalah. Kerendahan hati. Kita belajar untuk merendahkan hati kita. Sekali lagi, kita ingat firman Tuhan, pembalasan adalah haknya Tuhan. Ya, pembalasan adalah haknya Tuhan. Sama seperti Daud ketika dia mengalah, kapan saatnya? Saul akhirnya mati. Tapi bukan di tangan Daud. Ketika dia mengalah, ketika Abraham mengalah, Abraham berkati, tangan kerja dengan luar ganti. Kerendahan hati saling merupakan kunci untuk membuka pintu yang tertutup. Berdamai, kerendahan hati. Ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh kerendahan hati. Dan yang terakhir, yang keempat, mengalah harus dilakukan dengan bijak pada waktu yang tepat dengan tujuan yang benar. Jadi nggak selalu harus mengalah, sama yang tadi ya. Jangan kalau godaan iblis kita mengalah, ya udahlah mengalah, habis gimana? Ketika Yusuf digoda istri Potifar, ya udah mengalah lah, saya nggak bisa lawan dia ibu Potifar. Ya, saudara nggak seperti itu. Kalau yang begitu, kita justru harus tidak boleh mengalah. Kita harus lawan. Tapi kalau mengalah harus dilakukan dengan bijak. Pada waktu yang tepat dengan tujuan yang benar. Maka kita akan melihat power-nya luar biasa. Minggu depan kita memperingati kematian Kristus dengan mengingat bahwa Yesus tidak akan pernah bisa ditangkap, apalagi disalibkan dan mati, jika dia tidak mengalah. Jadi semua ini terjadi karena Yesus mengalah untuk menang. Jadi jika hari ini Anda dan saya diperlakukan tidak adil, dicurangin, ada orang yang jahatin kita, belajarlah untuk mengalah demi melakukan kehendak Allah. Biar Tuhan akan melakukan dengan caranya. Tuhan akan melakukan pembelaan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang jalan menuju kemenangan adalah dengan jalan mengalah. Biarlah dalam masa peringatan
Jumat Agung minggu depan kita ingat akan satu hal ini. Yesus mengalah untuk menyelesaikan misinya sehingga kita boleh diselamatkan. Demikian juga ada banyak hal yang bisa diselesaikan dalam hidup kita kalau kita mengalah. Mari kita berdoamu. Yesus, Engkau mengalah untuk menyelesaikan misi. Ada satu pergumulan yang Engkau alami di Taman Getsemani sebelum Engkau totally surrender untuk melakukan misi Bapa di surga, yaitu Engkau mengalah. Tuhan, terima kasih. Teladan-Mu biarlah menjadi pelajaran bagi kami. Ada saatnya kami harus mengalah. Ada saatnya kami harus merendahkan hati kami. Bahkan even ketika kami dicaci, ketika kami dimaki, ketika kami dikata-katai. Demi melakukan kebenaran Tuhan, demi melakukan misi Tuhan, biarlah kami belajar dari teladan Tuhan, mengalah untuk menang. Terima kasih Tuhan, tangan-Mu selalu menyertai kami. Bapak Ibu yang kekasih, angkatlah kedua belah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan, biar kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah ada habis-habisnya, serta penyertaan Roh Kudus yang memberikan kepada kita kekuatan, keberanian, kerendahan hati, dan hikmat akan selalu menyertai kita dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan katakan, amin.